Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kembali Bapak akan membawakan video pembelajaran materi statistika di part kelima dengan submateri ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Sekilas mengenai ukuran letak data pada data berkelompok. Di sini nanti ukuran letak yang akan dibahas itu ada 3, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Baiklah, kita masuk yang pertama, kuartil. Kuartil disimbolkan dengan huruf Q. Untuk menentukan kuartil pada data berkelompok, langkah-langkah yang perlu kita ingat, yang pertama, tentukan nilai letak kuartil. Yang kedua, tentukan nilai dari kuartil. Untuk menentukan kuartil, itu perlu diingat rumus untuk menentukan kuartil. Yang pertama sekali, sesuai dengan langkah-langkahnya, kita tentukan letak kuartil. Baru kita masukkan ke rumus dari kuartil. Yang mana untuk kuartil 1 atau Q1, yang pertama sekali kita tentukan letak dari Q1 dengan rumus 1/4 dikali N. Setelah itu baru kita masukkan rumus Q1, TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Selanjutnya, untuk menentukan kuartil kedua, kita tentukan letak kuartil kedua dengan memakai rumus setengah dikali N. Selanjutnya kita masukkan ke rumus kuartil kedua, TB ditambah P dikali setengah N dikurang FK per F. Selanjutnya, untuk menentukan kuartil ketiga, kita tentukan letak kuartil ketiga 3/4 dikali N. Selanjutnya kita masukkan rumus kuartil ketiga, TB ditambah P dikali 3/4 N dikurang FK per N. Dari rumus ini, bisa kita lihat sekilas pengertian-pengertian simbol yang kita pakai di rumus. Di sini sudah Bapak buat. Istilah TB itu artinya tepi bawah kelas kuartil, di mana untuk menentukan TB batas bawah dikurang 0,5. Kemudian P itu dikatakan juga dengan panjang kelas atau interval, yaitu jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas kuartil. Kemudian ada istilah FK, frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kemudian ada istilah F, yaitu frekuensi kelas kuartil. Inilah dia sekilas pengertian dari rumus kuartil. Baiklah, di sini kita akan masuk ke contoh soal dari kuartil. Di sini kita lihat contoh soalnya. Nilai dari 40 orang siswa disajikan dalam tabel frekuensi. Tentukanlah kuartil 1 atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3. Di sini kita lihat dengan jelas nilai 118 sampai 126 dengan frekuensi 3, 127 sampai 135 dengan frekuensi 5, sampai dia 172 sampai 180 dengan frekuensi 2. Sehingga jumlah dari frekuensi kita dapatkan N-nya sama dengan 40. Maka selanjutnya untuk penyelesaian yang pertama, kuartil 1, sesuai dengan langkahnya kita tentukan letak dari kuartil 1 dengan memakai rumus 1/4 dikali N. Sama dengan 1/4 dikali N-nya tadi 40. Kita dapatkan nilainya 10. Berarti letak kuartil pertama terletak pada data ke-10. Sehingga kita lihat untuk F, kalau kita letakkan di sini masih data pertama sampai ke-3. Kita letakkan di bawahnya lagi masih data pertama sampai ke-8. Kita letakkan di bawahnya lagi data pertama sampai ke-17. Sehingga 17 itu sudah termasuk data ke-10. Sehingga letak dari kuartil kita dapatkan letaknya di frekuensi 9. Selanjutnya di sini, untuk letak kuartil yang sudah kita dapatkan, kita masukkan rumusnya untuk Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Dari rumus ini kita cari komponen-komponennya. Yang pertama di sini TB. TB itu artinya tepi bawah kuartil dengan rumus batas bawah dikurang 0,5.
Nah, di sini kita dapatkan tadi letak kuartil di frekuensi 9, sehingga batas bawahnya, kalau dikatakan dia batas bawah, nilai dari 118 sampai ke bawah dia sampai 172. Kemudian untuk batas atas, itu mulai dari 126 sampai ke bawah, itu 180. Sehingga di sini kita dapatkan batas bawah kuartil itu 136 dikurang 0,5, kita dapatkan nilainya 135,5. Nah, selanjutnya P itu dikatakan panjang kelas. Itu jarak antara batas bawah sampai batas atas. Bisa kita hitung di atas, bisa di tengah, atau bisa di bawah. Karena nanti hasil yang kita dapatkan pasti sama. Sehingga kalau kita hitung dia di sini kita ambil misalnya 145 sampai 153, kita hitung 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153. Sehingga kita dapatkan P-nya 9. Nah, selanjutnya FK itu artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti tadi kita dapatkan kelas kuartilnya 9. Sebelum 9 kita jumlahkan ke atas, berarti 5 tambah 3, kita dapatkan FK-nya 8. Nah, selanjutnya, kalau sudah dapat semua komponen-komponennya, kita tinggal memasukkan ke rumus. Q1 sama dengan TB. TB 135,5 ditambah P 9 dikali 1/4 N, berarti 1/4 dikali 40, dikurang FK 8 dibagi dengan F9. Sehingga Q1 sama dengan 135,5 ditambah 9 dikali 1/4 dikali 10 dapat 1/4 dikali 40 dapat 10 dikurang 8 dibagi 9. Sehingga Q1 sama dengan 135,5 ditambah 10 dikurang 8 dapat 2, 2 dikali 9 dapat 18 per 9. Sehingga Q1 sama dengan 135,5 tambah 18 dibagi 9 dapat 2 sama dengan hasilnya 137,5. Maka untuk penyelesaian kuartil pertama, nilai kuartil pertama pada data berkelompok kita dapatkan 137,5. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk kuartil 2. Untuk kuartil 2, langkah yang pertama kita tentukan letak kuartilnya, berarti rumusnya setengah dikali N. Berarti setengah dikali 40 sama dengan 20. Nah, sehingga kita lihat letak data ke 20, kita jumlahkan. Di sini kalau kita letakkan di sini masih data pertama dan ketiga. Kalau kita letakkan ke bawah masih data pertama sampai ke 8. Kalau kita letakkan di 9 masih data pertama sampai ke 17. Kalau kita letakkan di bawahnya lagi data pertama sampai ke 29. Berarti di 29 itu sudah termasuk data ke 20. Sehingga letak kuartil kedua berada di frekuensi 12. Nah, selanjutnya, untuk memakai rumus kuartil kedua, kita pakai rumusnya TB ditambah P dikali setengah N dikurang FK per F. Nah, kita lihat TB-nya. TB dari kuartil itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kuartil kita dapatkan 145. Berarti 145 dikurang 0,5, kita dapatkan 144,5. Nah, sedangkan P-nya tetap sama seperti yang tadi, kita dapatkan 9. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus, Q2 sama dengan 144,5 ditambah P-nya 9 dikali setengah N, setengah dikali 40, dikurang FK. FK itu kita dapatkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti sebelum 12 kita jumlahkan ke atas, kita dapatkan nilainya 9 tambah 5, 14 tambah 3, 17. Nah, sehingga Q2 sama dengan 144,5 ditambah 9 dikali setengah dikali 40 dikurang FK-nya 17 per F12. Sehingga Q2 sama dengan 144,5 ditambah 9 dikali 20 dikurang 17 per 12. Sehingga Q2 sama dengan 144,5 ditambah 9 dikali 20 kurang 17 dapat 3 per 12. Sehingga
Q2 sama dengan 144,5 ditambah 9 kali 3, 27 per 12. Sehingga Q2 sama dengan 144,5 tambah 27 bagi 12, kita dapatkan 2,25. Sehingga kita jumlahkan 144,5 ditambah 2,25, kita dapatkan nilainya 146,75. Nah, kita dapatkan hasil dari penyelesaian kuartil kedua, yaitu 146,75. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir di sini untuk kuartil ketiga. Kuartil ketiga, langkah yang pertama kita tentukan letak kuartilnya, berarti 3/4 dikali N. 3/4 dikali 40, kita dapatkan letaknya 30. Berarti letak data ke-30 berada pada posisi frekuensi kelima. Selanjutnya, untuk rumus kuartil ketiga, kita dapatkan TB ditambah P dikali 3/4N dikurang FK per F. Nah, TB untuk kuartil ketiga, kita lihat lurusannya. BB-nya atau batas bawahnya 154, nah, di sini 154 dikurang 0,5, kita dapatkan TB-nya 153,5. Maka, kita masukkan langsung ke rumus. Q3 sama dengan TB-nya 153,5 ditambah P-nya 9 dikali 3/4 dikali 40 dikurang FK-nya. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga, berarti sebelum 5. Kita jumlahkan 12 tambah 9 tambah 5 tambah 3, kita dapatkan 29. Sehingga Q3 sama dengan 153,5 ditambah 9 dikali 30 dikurang 29 per 5, sehingga Q3 sama dengan 153,5 ditambah 9 dikali 1 per 5. Sehingga Q3 sama dengan 153,5 ditambah 9 per 5. Hingga Q3 sama dengan 153,5 tambah 9 bagi 5 dapat 1,8. Sehingga 153,5 tambah 1,8 sama dengan 155,3. Nah, Bapak rasa untuk penjelasan kuartil, Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu desil. Desil itu disimbolkan dengan huruf D. Sekilas mengenai pengertian desil, desil adalah jika sekumpulan data terurut dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Berarti desil itu kita ambil kesimpulan, data yang sudah diurutkan dan dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Nah, untuk desil, ada 9 buah desil, yaitu desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, sampai dia desil ke-9. Atau bisa disimbolkan dengan lambang D1, D2, D3, sampai dia desil ke-9. Untuk desil, menentukan desil pada data berkelompok ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentukan nilai letak desil. Langkah yang kedua, tentukan nilai desil. Langkah yang ketiga, tentukan letak desil. Di mana rumus untuk menentukan letak desil, I/10 dikali N. I itu nanti bisa kita ganti-ganti tergantung desil keberapa yang mau dicari. Kalau misalnya desil kedua, berarti I-nya kita ganti 2. Kalau desil ke-6, berarti I-nya kita ganti 6. Sehingga DI sama dengan, rumus untuk menentukan desil, DI sama dengan TB ditambah P dikali I/10 kali N dikurang FK per F. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat contoh soal data berkelompok pada desil. Nilai dari 40 orang siswa disajikan dalam tabel frekuensi. Tentukanlah letak nilai desil ke-6. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan letak desil ke-6. Berarti I-nya kita ganti menjadi 6. 6/10 dikali 40. Berarti 6 dikali 40 dapat 240 per 10. Kita dapatkan 240 dibagi 10, 24. Maka letak desil ke-6 terletak pada data ke-24. Berarti kita lihat frekuensinya, kalau kita letakkan di sini, masih data pertama sampai ke 3, turun lagi, data pertama sampai ke 8,
turun lagi data pertama sampai ke 17, turun lagi data pertama sampai ke 29. Berarti sudah termasuk di dalamnya data ke 24. Maka letak desil ke-6 terletak di frekuensi 12. Nah, sementara untuk TB-nya, batas bawah desil dikurang 0,5. Berarti 145 dikurang 0,5 kita dapatkan 144,5. Nah, sementara untuk FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, berarti sebelum 12 kita jumlahkan ke atas, kita dapatkan 9 tambah 5 tambah 3, 17. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus, D6 sama dengan, desil ke-6 sama dengan 144,5 ditambah P-nya 9 dikali 6/10 dikali 40 dikurang FK-nya 17 per F12. Sehingga desil ke-6 sama dengan 144,5 ditambah 9 dikali 24 dikurang 17 per 12. Sehingga desil ke-6 sama dengan 144,5 tambah 63. Nah, berarti di sini 24 dikurang 17 dikali 9, kita dapatkan 63 per 12. Sehingga desil ke-6 sama dengan 144,5 ditambah 63 dibagi 12, kita dapatkan 5,25. Sehingga desil ke-6 nilainya kita dapatkan 144,5 tambah 5,25, kita dapatkan nilainya 149,75. Nah, inilah dia sekilas pembahasan dari contoh soal desil. Bapak rasa untuk desil sudah cukup paham. Kita lanjutkan. Yang terakhir, pembahasan dari persentil. Persentil data berkelompok. Pengertian persentil. Persentil itu disimbolkan dengan huruf P. Sekilas mengenai persentil, persentil adalah sekumpulan data terurut dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Pada persentil ada 99 persentil, dilambangkan dengan P1, P2, P3 sampai dia P99. Nah, selanjutnya, untuk persentil, untuk menentukan nilai persentil data berkelompok ada langkah-langkahnya. Nah, di sini tentukan nilai letak persentil, kemudian tentukan nilai persentil. Yang mana untuk menentukan letak persentil, persentil ke I sama dengan I per 100 dikali N. Di mana I ini bisa kita ganti-ganti tergantung dia nanti persentil yang mau kita tanya. Kalau misalnya mau kita cari persentil ke 60, I ini kita ganti menjadi 60. Nah, sehingga untuk rumus persentil, PI sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 kali N dikurang FK per F. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan contoh soal persentil, nilai dari 40 orang siswa disajikan dalam tabel frekuensi. Tentukanlah nilai persentil ke 70. Sesuai dengan langkah yang tadi. Langkah yang pertama kita tentukan dulu letak persentil ke 70, berarti I per 100 dikali 40, berarti I-nya kita ganti menjadi 70 per 100 dikali 40. Sehingga 70 dikali 40 dapat 2800 per 100. Sama dengan 28. Sehingga letak data persentil ke 70 berada pada data ke 28. Sehingga letaknya berada pada frekuensi ke-12. Nah, selanjutnya untuk FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, berarti sebelum 12, itu kita jumlahkan ke atas, kita dapatkan FK-nya 17. Selanjutnya untuk TB. TB-nya kita lihat batas bawah dikurang 0,5, batas bawah persentil 145 dikurang 0,5, kita dapatkan 144,5. Sehingga kita masuk ke rumus, PI sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 kali N dikurang FK per F. Sehingga persentil ke 70 sama dengan 144,5 ditambah 9 dikali 70 per 100 dikali 40 dikurang 27 per 12. Sehingga P70 sama dengan
144,5 ditambah 9 kali 28 dikurang 17 per 12. Sehingga persentil ke-70 sama dengan 144,5 ditambah 28 dikurang 17 dikali 9, kita dapatkan 99 per 12. Sehingga persentil ke-70 sama dengan 144,5 ditambah 8,25. Sehingga persentil 70 sama dengan 144,5 tambah 8,25, kita dapatkan 152,75. Nah, Bapak rasa pembahasan dari persentil sudah cukup terpaparkan. Jadi Bapak rasa kalau memang masih ada lagi nanti yang kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan. Bapak rasa untuk pembahasan letak nilai dari desil, kuartil, dan persentil data berkelompok, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.